Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas L. Jadi kami di sini dari kelompok 7 akan memaparkan materi Data Collection Methods Observation. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari Alisa Nura Soraya dari NPM akhir 164, Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171, Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185, Faizah Madia dengan NPM akhir 193. Jadi dimulai dari pengertian dan tujuan observasi. Jadi observasi itu berkaitan dengan pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi terencana terhadap perilaku, tindakan, atau peristiwa. Jadi berbagai pendekatan observasi itu telah digunakan dalam riset bisnis. Nah, pendekatan-pendekatan ini itu dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi kunci yang mencirikan cara observasi dilakukan. Yang pertama ada kontras, apakah pengamatan dilakukan di lingkungan buatan atau alami, atau bisa dibilang terkendali atau tidak terkendali. Nah, jadi observasi terkendali itu penelitian tuh mengendalikan atau memanipulasi situasi atau latar. Lalu subjek dihadapkan pada kondisi tertentu, misalnya tata letak toko, kondisi kerja, tekanan waktu. Lalu hal ini tuh dapat dilakukan di laboratorium atau lapangan dalam kondisi yang terkendali. Tujuannya adalah untuk mengamati perbedaan reaksi perilaku antar individu. Keuntungannya, faktor-faktor itu dapat dikontrol, membuat penyebab perilaku itu lebih jelas. Lalu observasi tidak terkendali, itu peneliti itu tidak mengubah atau mempengaruhi situasi mereka. Jadi mereka tuh hanya mengamati kondisi alamiah saja. Peristiwa terjadi sesuai dengan kenyataan. Keuntungannya tuh perilaku dapat diamati dalam lingkungan alaminya. Kekurangannya, situasi itu seringkali kompleks sehingga sulit menentukan penyebab perilaku karena kurangnya variabel yang terkontrol. Lalu yang kedua ada observasi partisipan versus observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan itu peneliti itu tidak terlibat langsung dalam aktivitas partisipan. Mereka tuh hanya mengamati dari luar perspektif aktor, misalnya melalui kamera atau cermin satu arah. Nah, peneliti itu tidak mempengaruhi aktivitas kelompok. Lalu observasi peserta, partisipan, itu peneliti itu berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Banyak digunakan dalam studi kasus etnografi dan grounded teori. Nah, jadi kalau tingkat partisipasi menurut Spartley 1980, partisipasi peneliti berkisar dari rendah hingga sangat tinggi. Nah, partisipasi pasif itu peneliti itu hadir tetapi tidak terlibat dalam kegiatan. Nah, hanya mengumpulkan data tanpa menjadi bagian dari sistemnya. Misalnya duduk di kantor dan mengamati aktivitas pedagang. Lalu partisipasi sedang, peneliti itu hanya sesekali berinteraksi dengan kelompok tersebut. Ini tuh biasanya digunakan saat peneliti masih beradaptasi dengan lingkungan baru dan belum memahami aktivitas atau kegiatan kelompok tersebut. Partisipasi aktif itu peneliti itu terlibat dalam hampir semua kegiatan kelompok. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku lebih dalam melalui pengalamannya langsung. Lalu observasi partisipan lengkap. Tingkat partisipasi tinggi, peneliti menjadi anggota penuh kelompok peneliti. Peneliti itu menyelami lingkungan sosial untuk memahami dari sudut pandang orang dalam. Misalnya peneliti bekerja sebagai karyawan untuk mempelajari dinamika kelompok kerja. Yang ketiga ada studi observasi terstruktur versus tidak terstruktur. Observasi terstruktur, peneliti itu telah menentukan kategori dan fokus. Menggunakan format rekaman tertentu, bersifat kuantitatif, merekam hal-hal yang terukur seperti durasi, frekuensi, aktivitas, kondisi lingkungan, dan perilaku spesifik. Nah, data itu dianalisis secara sistematis. Lalu observasi tidak terstruktur, itu peneliti tidak memiliki fokus yang jelas pada awalnya. Merekam segala sesuatu yang terlihat. Ini tuh merupakan karakteristiknya penelitian kualitatif. Digunakan untuk eksplorasi dan menemukan pola atau fenomena baru, dapat menghasilkan hipotesis awal untuk penelitian lebih lanjut. Yang keempat, atau yang terakhir, itu tuh pengamatan tersembunyi versus pengamatan tidak tersembunyi. Observasinya itu bisa disebut observasi terselubung dan observasi terungkap.
Observasi terselubung itu subjek tidak menyadari bahwa mereka itu sedang diamati. Keuntungannya perilaku lebih alami, reaktivitas lebih rendah. Kerugiannya masalah etika, pelanggaran persetujuan, privasi, dan kerahasiaan. Etika bergantung pada konteks, harus dinilai secara cermat oleh peneliti. Lalu observasi terungkap, subjek itu menyadari bahwa mereka sedang diamati. Keuntungannya itu lebih etis, kekurangannya perilaku itu dapat berubah sehingga kurang efektif, autentik. Nah, jadi pedoman etikanya itu tidak ada aturan yang keras dan cepat. Jadi penelitian itu harus bertanggung jawab kepada komunitas ilmiah dan subjek yang diteliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua pendekatan penting observasi. Yang pertama itu adalah participant observation, dan yang kedua itu ada struktur observation. Nah, untuk participant observation itu membahas mengenai partisipasi peneliti dalam kehidupan kelompok yang diteliti. Tujuannya itu adalah untuk memahami fenomena dari perspektif insider, di mana peneliti ini nantinya akan berinteraksi dengan kelompok di kelompok yang diteliti tersebut untuk mempelajari budaya, rutinitas, dan juga aturan-aturan yang tidak tertulis di dalam lingkungan tersebut. Nah, metode ini itu kuat untuk penelitian seperti kualitatif, untuk etnografi, dan grounded theory. Nah, lalu dalam participant observation itu dibagi lagi menjadi ada the participatory aspect of participant observation, jadi aspek partisipasi, di mana pada aspek partisipasi peneliti itu harus menjaga keseimbangan antara menjadi peserta dan tetap mempertahankan objektivitasnya itu sebagai peneliti. Nah, tantangan terbesarnya itu biasanya adalah risiko adanya going native, yaitu ketika peneliti itu terlalu larut dalam peran sosial sehingga kehilangan sudut pandang ilmiahnya. Nah, tingkat partisipasi itu ditentukan oleh pertimbangan etis, konteks penelitian, dan juga kenyamanan dari peneliti itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada the observation aspect of participant observation, atau selain dari aspek berpartisipasi tadi, peneliti itu juga harus mengamati secara sistematis dan menuliskan catatan yang rinci. Di mana tantangan awalnya itu biasanya itu meliputi memilih lokasi riset, juga mendapatkan izin organisasi, membangun hubungan dengan informan kunci, dan juga membiasakan diri dengan lingkungan. Nah, karena itu keberhasilan dari observasi itu sangat bergantung pada kemampuan dari peneliti untuk membangun raport dan kepercayaan dengan kelompok yang diteliti tersebut. Nah, apa sih yang harus diamati? Masalah dari studi observasi itu adalah kebanyakan kewalahan karena banyaknya data yang seringkali tidak saling terhubung. Karena itu, peneliti itu harus berusaha mempertahankan fokus selama tahap proses observasi. Secara umum, faktor penting adalah menentukan apa yang akan diamati dan tujuan dari studi itu apa. Perlukah memulai pengamatan itu bergantung pada pertanyaan penelitian, kemudian di mana untuk memfokuskan atau menghentikan tindakan itu tidak bisa ditentukan sebelumnya. Warner dan Scofield itu mengidentifikasi ada 3 proses berurutan dalam observasi yang bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang dari yang dipelajari. Yang pertama itu observasi deskriptif, kedua observasi terfokus, ketiga observasi selektif. Nah, observasi deskriptif itu peneliti terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi. Data yang dikumpulkan yang menggambarkan latar, subjek, peristiwa yang sedang berlangsung. Nah, data yang dikumpulkan selama observasi deskriptif itu kasih cerita awal, narasi yang bisa jadi dasar pengembangan dari serangkaian konsep, teori, bahkan kerangka konseptual. Lalu pengembangan konsep, teori, dan kerangka konseptual itu difasilitasi oleh fokus yang lebih besar melalui observasi terfokus dan selektif. Jadi pada jenis perasaan, emosi, tindakan, peristiwa tertentu, observasi terfokus itu menekankan observasi yang berkonsentrasi di perasaan, emosi, tindakan, aktivitas, dan peristiwa tertentu dan mencari tema yang muncul. Kemudian kalau observasi selektif, peneliti itu fokus pada jenis tindakan, aktivitas, atau peristiwa dan mencari keteraturan di dalamnya sambil tetap
terbuka terhadap variasi atau pengecualian dari pola yang muncul. Metode yang paling penting itu menangkap data. Dalam observasi partisipan, penulis tuh menulis catatan lapangan itu hal yang penting karena diambil untuk menangkap data tentang apa yang diamati, catatan percakapan informal dengan subjek yang diteliti, catatan jurnal yang disimpan setiap perharinya gitu. Jadi sebagian besar peneliti itu menuliskan kata, frasa, bahkan seluruh kalimat selama hari atau peristiwa tersebut dan menulis catatan yang lebih rinci selama waktu yang lebih tenang. Kualitas catatan di lapangan itu bergantung pada tingkat detail sama keakuratan dari deskripsi. Jadi seberapa banyak yang ditulis selama peristiwa itu bergantung ke kualitas ingatan peneliti dan keadaan di mana peneliti bekerja memberikan berbagai karakteristik catatan lapangan yang baik. Untuk karakteristik catatan lapangan yang baik itu yang pertama menggunakan kutipan yang tepat jika memungkinkan, menggunakan nama samaran untuk melindungi privasi, mendeskripsi aktivitas berdasarkan urutan terjadinya, kemudian memberikan deskripsi tanpa memberikan makna, menyertakan informasi latar belakang yang relevan dan menjelaskan situasi acara, memisahkan pemikiran dan asumsi seseorang dari apa yang sebenarnya dilihat, diamati, kemudian mencatat tanggal, waktu, tempat dari setiap set catatan. Kemudian observasi jenis yang kedua yaitu structure observation. Metode yang sistematis di mana peneliti itu menggunakan kategori yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mencatat perilaku di lapangan. Metode ini bergantung pada klasifikasi yang jelas, objektif, dan saling eksklusif, sehingga hasil observasi itu bisa dibandingkan dan dikuantifikasi. Di pendekatan ini, peneliti itu biasanya menggunakan alat kayak checklist, daftar periksa, kemudian lembar pengkodean, sama skala penilaian. Instrumen ini membantu memastikan bahwa perilaku itu dicatat secara konsisten dan akurat. Structure observation itu digunakan ketika tujuan peneliti itu untuk mendokumentasi frekuensi tindakan, mengevaluasi perilaku tertentu, atau menguji hipotesis dengan cara terstruktur dan terkendali. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai bagaimana skema pengkodean digunakan dalam observasi terstruktur, dan juga apa saja kelebihan serta kekurangan dari metode observasi itu sendiri. Pertama, dimulai dari skema pengkodean. Jadi dalam observasi terstruktur, skema pengkodean itu sangat penting karena inilah alat yang dipakai untuk mencatat apa yang sebenarnya kita lihat di lapangan. Nah, skema pengkodean berisi kategori-kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, observer tinggal mencocokkan perilaku atau kejadian dengan kategori yang ada. Nah, skema pengkodean bisa sangat sederhana, misalnya cuma menandai apakah suatu peristiwa terjadi atau tidak, tapi bisa juga lebih rumit, misalnya yang melibatkan banyak kategori, mencatat urutan kejadian sampai detail waktu kapan suatu aktivitas dimulai dan juga berakhir. Oleh karena itu, membuat skema pengkodean yang baik tidak sesederhana yang dibayangkan. Kita harus tahu persis informasi apa yang mau kita kumpulkan. Nah, dasar dari pembuatan skema pengkodean selalu berasal dari research question atau pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini memberitahu kita apa yang harus diamati. Kadang penelitian juga dimulai dengan pilot study dulu untuk membantu memperjelas variabel atau konsep apa yang penting. Setelah itu, barulah konsep-konsep penting itu diterjemahkan menjadi kategori dalam skema pengkodean, supaya observer tahu apa yang harus dicatat. Nah, saat membuat skema pengkodean, ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fokus. Skema pengkodean harus menunjukkan dengan jelas apa yang harus diamati, misalnya perilaku tertentu, kejadian yang spesifik, atau hal-hal terkait dengan setting. Kemudian yang kedua adalah objektif, artinya kategori-kategori yang digunakan harus jelas dan tidak memerlukan banyak interpretasi. Kalau kategorinya ambigu, observer lain bisa salah mengartikan, jadi definisi tiap kategori harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah ease of use. Jadi, skema pengkodean harus mudah digunakan. Kalau terlalu rumit, observer bisa kesulitan mencatat data secara konsisten. Dan yang keempat adalah mutually exclusive dan juga collectively exhaustive.
Jadi kategori yang dibuat tidak boleh tumpang tindih satu sama lain, tapi di saat yang sama harus bisa mencakup semua kemungkinan yang relevan. Dengan begitu, semua perilaku atau kejadian bisa tercatat, dan hanya tercatat di satu kategori saja. Nah, dalam observasi terstruktur itu sendiri, biasanya kita menggunakan beberapa jenis format pencatatan. Ada checklist yang hanya mencatat seberapa yang suatu aktivitas terjadi. Ada juga sequence record yang mencatat urutan kejadian, dan ada timescale record yang mencatat urutan sekaligus jarak waktu antar kejadian. Nah, observasi terstruktur itu sendiri sifatnya lebih kuantitatif, jadi skema pengkodaan yang digunakan harus bisa menghasilkan data yang valid dan reliable. Nah, pada slide ini kita masuk ke bagian kelebihan dan juga kekurangan dari observasi. Nah, salah satu kelebihan terbesar dari observasi adalah sifatnya yang langsung. Jadi, kita tidak perlu bertanya kepada orang apa yang mereka lakukan, kita bisa melihat sendiri perilaku mereka di situasi yang nyata. Hal ini membuat data yang dikumpulkan lebih murni, lebih dekat dengan kenyataan, dan tidak terlalu dipengaruhi oleh bias dari responden. Observasi juga memungkinkan kita mencatat faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi perilaku, misalnya layout ruangan, pola kerja, suhu atau cuaca, bahkan hari dalam seminggu. Semua hal kecil ini kadang berpengaruh pada hasil penelitian, dan observasi membantu kita menangkap detail-detail seperti itu. Selain itu, observasi sangat berguna untuk kelompok yang sulit diwawancarai. Misalnya, anak kecil sulit menjelaskan apa yang mereka pikirkan atau rasakan. Kemudian, orang yang sangat sibuk juga mungkin tidak punya waktu untuk mengisi kuesioner. Nah, dengan observasi, kita tetap bisa mengumpulkan data dari kelompok seperti ini. Namun, observasi juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah reactivity, yaitu ketika orang sadar sedang diamati, mereka bisa saja mengubah perilakunya. Hal ini bisa membuat data tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku asli mereka. Kemudian yang kedua ada resiko observer bias. Jadi observer bias bisa salah satu menafsirkan tindakan seseorang atau mencatat sesuatu berdasarkan subjektivitasnya, bukan berdasarkan fakta. Pada partisipan observation, kadang observer bisa terlalu terlibat dalam kelompok yang diteliti, sampai lupa menjaga jarak, dan ini membuat datanya kurang objektif. Nah, selain itu, observasi adalah metode yang sangat memakan waktu dan juga tenaga. Observer harus berada di lokasi untuk jangka waktu yang lama, seringkali berjam-jam atau bahkan berbulan-bulan. Hal ini membuat observasi bisa menjadi proses yang melelahkan dan juga mahal. Lalu ada satu tantangan terbesar lain, yaitu sulit menentukan sebab akibat. Dalam situasi nyata, banyak faktor terjadi bersamaan. Sangat sulit memastikan faktor mana yang sebenarnya mempengaruhi perilaku tertentu. Oleh karena itu, observasi sering dipakai bersama dengan metode lain, seperti wawancara atau kuesioner, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Jadi, secara keseluruhan, skema pengkodaan membantu membuat observasi terstruktur lebih sistematis dan juga terukur. Sementara observasi sendiri memberikan akses langsung ke perilaku nyata, meskipun disertai dengan beberapa tantangan. Nah, pemilihan metode tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 7, terkait dengan bab 8. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan juga sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.